Waduh, ini kopinya nih. Bener nih. Ngopi. Ini kita. Ini bener. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Ini hidayah nih yang. Nih kalau kita ambil jadi taufik. Iya. Bisa aja. Iya. Kita rasain. Action. Iya. Kalau pengen doang kita pengen ngopi doang. Iya. Tapi kopi gimana rasanya? Iya bener. Ini dikatakan belum hidayah. Oh belum hidayah? Belum. Hidayah itu adalah yang memiliki hubungan dengan Allah. Oh gitu. Nah, yang dikata hidayah ntar minumnya pakai baca bismillah. Oh. Pakai tangan kanan. Di dalamnya kita doa agar supaya ini minuman menjadi kekuatan untuk ibadah, kan gitu. Oh. Nah, itu namanya hidayah. Ada keinginan tersebut baru kita baca. Kalau cuma sebatas minumannya doang, ini bukan hidayah. Tapi kalau ada interaksi dengan yang kita hubungkan minuman ini dengan sunnah Nabi, iya, baru di situ. Berarti ada petunjuknya yang arah ke baik. Gitu Gimana nih minuman biar supaya kita minum jadi ibadah? Iya benar. Nah itu kalau minumannya doang sih nggak ada ibadahnya. Ini kan perkara mubah. Cuma caranya yang membedakan, niat yang membedakan, doa yang membedakan. Nah itu ketika kita memahami sebuah ilmu, setiap ilmu itu adalah hidayah. Kita senang ngomongin ilmu. Itu sebenarnya petunjuk ya. Kedua ada taufik nggak? Nah itu jadi pertanyaan tuh. Semakin ente buka, taufik tersebut akan bergerak, dia menggerakkan. Di situ ada energi yang luar biasa yang Allah datangkan dari sisinya. Kita mau menghijab atau membuka. Ketika kita banyak membuka, maka nanti akan semakin mudah untuk menjalankan. Kalau semakin menutup, dia akan semakin menjauh. Hidayah doang. Akhirnya dia jadi lamunan, jadi hayalan. Lu nggak bisa mampu. Tahu doang, tapi nggak bisa melakukan. Nggak ngejalanin ya. Nggak jalanin. Nah, benar. Dari minum aja kita dapat lagi. Iya. Nggak sembarangan jadinya gitu, biar ada muatannya kalau kata orang mah. Iya. Guru, ayo dulu saya mau dulu. Emang pas kalau kita ngobrolin begini, jadi nggak cuma minum kosan gitu, ada muatannya. Alhamdulillah. Iya emang pas banget ngajak ini emang ya kita. Alhamdulillah juga kita banyak tadi kita bahas hidayah juga ya. Tapi kalau kita melihat kadang ya orang ada yang kita merasa kadang sedang sakit, terus cemas dan semacamnya. Itu apakah sinyal hidayah atau semacam apa itu guru? Kayak gitu guru. Semuanya memiliki ketergantungan dari cara pandang. Cara pandang itu kan menunjukkan daripada nilai-nilai pribadinya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan cara pandang itu orang itu bisa mendapatkan hidayah, bahkan juga terusir dari hidayah. Iya. Kalau cara pandangnya itu dia membuka dirinya dengan kebaikan, maka dia akan mudah untuk mendapatkan hidayah. Karena setiap kebaikan itu adalah hidayah. Kalau dia menilai sesuatu atau cara pandang itu dibalik, misalkan suuzon, itu orang-orang yang menyingkirkan hidayah tersebut akan datang pada diri. Tertutup hidayah di dalam diri. Kenapa? Karena keburukan itulah yang lebih bekerja daripada kebaikan tersebut. Walaupun atau dia sakitkah, atau dalam keadaan sakitkah, atau dalam keadaan sehatkah. Tapi bagi orang-orang yang mukmin, orang-orang yang beriman, penyakitnya pun bisa dijadikan ibadah. Karena setiap rasa sakit yang diderita oleh seorang mukmin adalah tasbih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana seseorang yang sedang berjalan, ketika berjalan kakinya itu tertusuk sebuah duri. Kata Rasulullah, ketahuilah rasa sakitmu tertusuk duri ketika berjalan itu adalah ampunan dari Allah. Subhanallah, kan begitu. Nah makanya semakin orang ini menuntut ilmu, semakin senang, semakin cinta dengan ilmu, maka dia akan semudah untuk menjalankan hidayah tersebut. Makanya menuntut ilmu itu dikatakan wajib. Kenapa? Karena di dalam diri sebuah ilmu tersebut menjadikan karakter pribadi kita adalah seorang yang berilmu. Ketika kita berilmu, maka hidayah itu akan mudah untuk membuka jalan-jalan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di situ letak perubahannya.
Ya, kurang lebihnya begitu. Bener-bener. Ada juga saat kita ngumpul segala macam gitu kan, lagi nongkrong segala macam. Terus gini, kayak tadi, ntar gue kalau benar mah ntar aja kalau udah tua. Wah, iya. Ada juga ya? Iya. Sama pernah juga begitu. Iya itu. Masih muda gitu, pengen nikmatin dulu. Nah ayo pengen ini dulu, segala macam dulu. Ntar aja dulu. Nah itu kan kayak apa sih, kayak cuma bukan nggak dapet ide, kayak kan kita nggak tahu umur segala macam gitu saja. Maksudnya kok kayak gitu. Nah tapi pas ada juga kasus kayak gitu, nah terus dia jatuh sakit, nah baru dia sadar gitu Zat. Apa itu dengan Allah juga, cara Allah buat ngasih hidayah ke dia, maksudnya buat teguran atau apa gitu Zat. Kan macam-macam Zat, ya, maksudnya bentuk hidayahnya segala macam gitu Zat. Jadi yang namanya hidayah itu tidak pandang bulu, sekalipun ahli maksiat. Sekalipun ahli maksiat. Makanya ada orang ahli pendosa, di akhir hayatnya dia sadar, dia tobat, dia diterima tobatnya karena Allah itu maha rahmat. Makanya jangan menyepelekan orang-orang yang ahli maksiat. Belum tentu, karena di akhir siapapun tidak ada yang mengetahui akhir hayat hidup seseorang. Makanya kita husnuzan. Kalau misalkan dia beralasan, wah nanti aja, gua kalau udah tua aja gua tobat ya. Nah, sebenarnya tidak demikian. Dikhawatirkan tidak ada umur dia masih dalam keadaan maksiat. Nah, seperti itu. Kayak gitu. Jangan sesekali kita mengajarkan diri kita itu untuk menolak atau menyingkirkan hidayah yang mulia. Hidayah itu, kenapa dikatakan sebagian ulama itu hidayah itu indah? Hidayah itu sangat indah karena menuntun seseorang untuk dicintai Allah. Karena hidayah itu adalah hidayah itu nggak ada puncak ya, nggak ada puncak hidayah itu. Bahkan bagi seorang nabi itu selalu dia akan minta daripada hidayah. Di mana minta hidayahnya? Itu di dalam sholat. Ihdinas siratal mustaqim. Nggak ada sholat itu puncaknya, nggak ada. Terus sholat itu sampai wafat. Makanya nggak ada alasan mau dalam keadaan sehat wajib, mau dalam keadaan sakit wajib. Dia nggak bisa berdiri, ya duduk, nggak bisa duduk, ya berbaring, ya. Nggak bisa diwakilkan sholat tersebut. Saking pentingnya hidayah, kita memohon kepada Allah demikian. Jadi nggak layak gitu bagi seorang muslim, beralasan agar tidak mendapat dia beralasan tidak mendapatkan hidayah. Nggak mungkin itu. Orang yang menolak hidayah kepada dirinya dengan alasan belum mendapatkan hidayah, maka dia sedang menipu dirinya sendiri. Kalau dalam posisi kayak gitu terus ada orang yang ngomong gitu, nah sebaiknya kita gimana saat maksudnya? Maksudnya apa kan kalau nggak boleh gitu, apa ya kita doain nanti atau bagaimana? Maksudnya sikap baik kita untuk menghadapi persoalan atau contoh-contoh orang yang gitu loh gitu. Iya. Kalau memang kita tidak mampu untuk dalam menyampaikannya atau dalam mencontohkannya, ya selemah-lemahnya iman, dia doain aja. Kalau memang kita bisa menasihati orang tersebut, maka kita sampaikan nasihat tersebut. Yang namanya hidayah itu tidak demikian. Gak ada orang gak dapat hidayah. Hidayah itu harus petunjuk. Cuman mau gak ngikutin petunjuknya? Yang bikin kita nggak mau ngikutin petunjuk karena hawa nafsu kita. Ya, petunjuk itu selalu ada, nggak mungkin nggak ada, kan gitu. Nah, demikian. Karena dalam Al-Quran pun juga Allah juga katakan, dzalikal kitabul la raiba fihi hudan. Nah, hudan ini dia hidayah, hudan lil muttaqin. Ini Al-Quran semuanya meleg-meleg. Kitabul la raiba fihi. Di dalamnya itu petunjuk. Di dalam Al-Quran itu ada hidayah. Hidayah bagi orang yang punya taqwa, bagi orang yang punya iman. Bagi hudal lil muttaqin. Siapa itu mereka? Orang-orang yang mengikuti petunjuk Allah. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka yang beriman kepada yang gaib. Apa nih yang gaib? Allah wa rasuluhu wa malaikatuhu wa kutubuhu wa kitabuhu, dan kitab-kitabnya dan hari akhirnya. Wa yuqimunas shalah. Tuh orang-orang yang senantiasa ngikutin petunjuk. Akhirnya dia apa?
mengerjakan sholat. Nah, jadi hidayah ini memiliki tuntunan, memiliki aturan sesuai dengan irodahnya. Orang dapat hidayah nggak mungkin hidayah dari mana ini? Bukan dari Allah, dari setan. Kalau hidayah dari setan ya diikutin angka setan. Iya. Kalau hidayah dari Allah yang diikutin yang disyariatkan oleh Allah. Ya, mengatasnamakan hidayah yang mana nih? Kan gitu kan? Ada jalurnya. Ada jalurnya hidayah tersebut. Ini mau menuju yang mana? Yang baik apa yang tidak baik? Menuju Allah apa yang menuju setan? Jadi kayak gitu. Paham ya? Nah, hidayah dari setan tuh maksudnya jalan ke maksiatan. Iya. Tapi apa memang kadang ya hidayah itu biasa dapat tuh secara umum gitu ya, biasa disikapi dengan adanya apa tuh taubat, atau orang itu harus jatuh dulu baru dapat hidayah, atau emang tanpa ada pun itu ada hidayah juga berarti apa gimana Zat? Nah iya, hidayah itu kan bukan pusatnya, itu makanya dibilang al hidayah bil qulub. Hidayah itu sumbernya dari hati dulu, kesadaran dulu. Nah orang bisa sadar, bisa taubat kan karena kesadaran, kesadarannya aktif, kan? Nah mungkin hidayah itu bisa dari rasionalnya, dari rasio akalnya, mungkin dia bisa dari penglihatannya atau dari pendengarannya, dia mendengar sesuatu tersentuh dia. Nah hidayah itu banyak ragam, banyak jenisnya. Gitu. Atau dia sedang menyendiri terus dia tahu-tahu dia menangis, dia ingat sesuatu. Nah itu sama juga konteks hidayah. Sedih, hancur hati. Itu bentuk hidayah. Ya, sehingga apa? Disempurnakan oleh Allah taufik, ada dorongan sehingga dia ingin mengaji, ingin sholat taubat, nggak mau lagi yang dikata hijrah tuh. Kayak gitu. Kayak gitu. Ya mungkin itu tadi awalnya dari hidayah itu sendiri. Seperti itu kurang lebih. Malah lagi banyak juga gitu kawan-kawan kita, wah gua udah hijrah nih, gua pengen hijrah gitu ya, pengen hijrah, tapi tadi taufiknya kadang nggak diambil gitu ya. Taufiknya nggak diambil jalannya. Taufik fituruk. Taufik itu adalah sebuah jalan. Iya. Kalau hidayah itu kan fil qulub. Kan? Kalau at-taufik fituruk. Wafaqah fituruk. Buat jalan. Nah, kalau misalkan di hati terus nggak ada jalan nih, hati ini akan lemah. Karena nggak ada buktinya, nggak ada actionnya. Gitu ya. Insya Allah. Lemah dia nggak bisa. Gue cuma pengen doang. Kadang kalau pengen itu akan hilang, tersapu oleh egonya sendiri. Seperti itu. Hubungannya. Itu juga ada nih saya. Ada kan, ini misalnya dia udah tobat nih saya, udah tobat segala macem. Tapi ada sekeliling-kelilingnya atau lingkungan atau teman-teman yang lama-lamanya itu untuk mendorong dia lagi gitu, kayak kemaksiatan, kayak hukum. Iya. Berarti kan di sini butuh wadah gitu, yang bagi yang tobatnya itu. Kan ada juga kata-kata jangan pernah bahas masa lalunya orang yang udah tobat, soalnya dia berusaha buat nyampe ke tobat itu susah. Iya benar gitu kan. Tapi kan berarti kan di situ ada ujiannya maksudnya untuk orang yang udah sana. Sebagus apapun barang ya, kalau tidak dirawat, tidak dijaga, yang bagus itu terlihat bagus nggak? Enggak bagus. Bulukan juga. Iya. Sebersih apapun baju kita, kalau nggak dirawat maka akan kotor. Jadi sifat tobat itu harus dijaga, harus dijaga, harus dirawat. Jangan tobat tapi nggak dijaga. Ya harus ada pendukung. Kalau nggak ada pendukungnya nggak bisa. Seperti itu. Nah, ketika kita merawatnya, menjaganya, itu bentuknya adalah taufik, turuknya. Taufik, turuknya. Hidayah itu butuh taufik, wajib itu. Karena hidayah tidak ada taufik maka dia akan diam. Seperti itu. Banyak orang yang taubat terus balik lagi, mudah untuk balik lagi. Kenapa? Karena tidak dijaga.
Iya. Karena musuh yang terbesar adalah diri kita sendiri, kata Nabi. Al-kayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Al-ajiz man atba'a hawa. Jadi orang yang pandai, yang dikatakan orang yang cerdas adalah orang yang bisa mengendalikan hawa nafsunya. Orang yang bisa mengendalikan hawa nafsunya agar tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk kematian ini. Untuk menghadap diri kepada Allah Subhanahu wa taala setelah dia hidup di dunia. Al-ajiz, orang yang dikata lemah. Orang adalah orang yang mengikuti daripada hawa nafsunya. Nah, ketika dia lemah, maka dia akan mudah lemah ketaatannya, lemah ibadahnya, lemah ilmunya. Maka dia akan mudah untuk terjerumus. Kenapa? Dia tidak mengendalikan. Intinya adalah mengendalikan. Karena hidup di dunia ini adalah dunia madrasatul mu'min. Dunia ini adalah madrasahnya, pendidikan, tarbiyahnya orang-orang yang punya iman. Yang nggak punya iman, yang nggak punya madrasah gitu. Madrasatul ummah adanya adanya di ulama. Gimana dia ingin mendatangi sebuah madrasah, namun ulamanya dia nggak punya, gitu kan? Ilmu dia nggak punya. Inilah krisisnya akhir zaman. Krisisnya akhir zaman akhirnya apa? Dia tidak mendapat pendidikan atau tidak mendapatkan tarbiyah. Bagaimana cara menjaga, bagaimana cara merawat, bagaimana cara meningkatkan kualitasnya. Nah ini yang di akhir zaman ini krisis. Akhirnya hidayah itu dijadikan sebagai lelucon, dijadikan sebagai bahasan biasa. Padahal hidayah itu adalah jamal. Hidayah itu adalah indah. Ya, hidayah itu akan manis, terasa manis. Manisnya melebihi daripada madu ketika dia merasakan bahwasanya pilgulub hidayah itu sudah menjadi darah daging, sudah menjadi hatinya. Maka taufik ini pun juga sudah menjadi darah daging, jadi hatinya. Maka dia akan mudah untuk melakukan apapun. Maka buahnya tadi. Ya, perjuangannya di taufiknya itu ya. Iya, perjuangan di taufik itu. Harus terus pegang teguh terus. Diguncang lagi kayak udah di jalurnya nih. Udah tetap di situ. Kadang ya mampir kemari gitu. Iya, kayak kita juga kayak iya. Man, iseng man segala macem. Terus kan ente ya majelis lu man tak dulu gitu kan. Iya. Man, kopi bisa tak? Udah, sekarang udah mustahil. Ente bilang boleh? Boleh ya udah kita udah Ustaz. Berarti kan itu kayak sama aja. Anda pengen ketemu Ustaz, habis itu segala macem, terus dapat hidayahnya. Iya. Karena ente benar. majelis. Jadi kan kayak bentuk taufiknya. Iya, taufiknya. Gitu. Jalannya itu adalah taufik. Dia terus dijaga taufiknya itu harus terus aja. Muatin ya Ustaz ya maksudnya dari sendiri. Iya, itu pasti Allah kasih kok. Nggak mungkin nggak? Karena Allah sifatnya Rahman wa Rahim bagi hamba-hamba itu. Nggak mungkin nggak. Yang bikin nggak adil ya dirinya sendiri. Dirinya sendiri. Wala talumanna illa nafsak. Jangan salahnya yang lain kecuali diri. Gitu. Tapi kalau misalnya kita ya tadi ya apa tuh topik itu adalah actionnya ya. Jadi ketika kita boleh nggak sih kita ada action begitu mengharapkan tadi buahnya itu. Aku pengen banget nih. Udah berjuang terus pengen banget dapat inayah banget gitu. Jadi berharap banget dapat inayah. Boleh nggak kita berharap dengan itu? Boleh. Berharap boleh. Berharap itu adalah salah satu sifat hamba. Maka justru kalau kita nggak punya harapan kepada Allah, maka kita masuk dalam kategori hayalan karena sifatnya ada, perbuatannya ada. Iya. Berharaplah dan bergantunglah kepada Allah, maka dia akan suka dengan harapanmu. Jadi harapan kita harus selaras tadi. Iya. Jadi harus selaras dengan apa yang diinginkan Allah. Itu punya keinginan tapi sesuatu yang tidak selaras dengan Allah, bagaimana mungkin dia akan terjadi? Ya, carilah sesuatu yang disenangi oleh Allah, kan gitu. Berharaplah pada sesuatu yang diinginkan oleh Allah, yang seperti apa. Ketika keinginan kita ini selaras dengan Allah, maka inayah akan muncul. Seperti itu. Kalau lihat misalnya, ini pengen di muda nih, rezekinya nih. Iya. Nanti jalannya sedekah. Iya. Kayak katanya sedekah, terus ya amal segala macem, pokoknya buat yang mudah rezeki gitu ya. Berarti itu kan salah satu katanya pengharapan juga tadi. Dia rezekinya. Berarti dengan cara yang baik gitu.
kalau urusan duit, kita pengen dimudahin urusan duit. Kalau pengen dimudahin urusan duit, ente keluarin duit ente. Jangan ente berharap pengen diberi kemudahan urusan duit, tapi ente genggam. Iya. Gitu. Kayak mancing gak ada umpannya ya. Iya, mau gimana? Razaqnahum yunfiqun. Iya, Orang-orang yang diberi hidayah oleh Allah itu yang menginfakkan, mensedekahkan sebagian hartanya. Razaqnahum yunfiqun. Kan wabil akhiratihum yuqinun. Udah begitu. Siapa itu mereka tuh orang-orang yang mendapat hidayah, yang ketika menyelaraskan hidayah tersebut dengan taufiknya kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Siapa mereka yang telah diberikan jalan-jalan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka itulah orang yang beruntung. Lihat, yang dikatakan beruntung siapa? Orang-orang yang diberi hidayah lalu mereka menjalankannya, yaitu yang beriman, ya, alhamdulillah bil ghaib, yuqimuna shalah, orang yang ngerjain sholat, orang yang lah mendapatkan hidayah Allah. Orang yang nggak sholat, orang yang menolak hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Terus setelah sholat apa? Wa mimma razaqnahum yunfiqun, ngeluarin hartanya di sebagian di jalan Allah. Pengen dimudahin urusan duit tapi lo bakhil. Keluarin. Aman. Iya, alhamdulillah. Ini ente traktir aneh kayak ada yang maksudnya juga kayak. Insya Allah. Amin. Ya, ada biar yang berlancar gitu. Iya, Ada juga sih nih, maaf ada pertanyaan juga sih tentang tadi sedekah segala macam. Jadi ada kita sedekah segala macam, kan berharap, tapi harapannya nggak sesuai sama dia. Akhirnya kecewa. Apa itu? Oh iya, bener-bener. Pengen nyata yang dikasih B gitu ya. Misalnya, iya. Lanjut man, kalau macet. Iya. Pas aneh ngarep iman, iya, baik lagi gitu ya, atau ternyata aneh megang gini gitu ya. Gimana gak baik lagi kayak gitu, dari nongol gitu saat maksudnya. Iya, gimana saat menyikapinya gitu ya. Iya, benar. Berarti kan iya, gimana gitu maksudnya. Iya, makanya di situ butuh ilmu. Ketika engkau memberi, maka berilah dengan rasa senang. Iradahnya Allah itu seperti itu. Nah, sumber daripada pengamalan dalam agama adalah al-ikhlas. Karena ikhlas itu syurutu qabulil amal. Karena keikhlasan itu syarat diterimanya amal. Dan ikhlasnya belum, nuntutannya yang gede, makanya bikin susah. Jadi ikhlas adalah syurut qabulil amal, syurutu qabulil amal. Jadi syarat, salah satu syarat agar diterimanya amal. Tuh. Jangan tuntutannya dulu yang gede, ikhlasnya dulu yang digedein, nanti dengan sendirinya. Nah, begitu, seperti itu. Ikhlas man. Iya. Tapi ada juga gini ya. Ini gue bagi duit lu, gue ikhlas. Ah itu kita aja ikhlas dah pokoknya gue banyak sebut-sebut dah, gitu. Udah nyambut nanti ikhlas. Iya. Gitu. Apakah rasa ikhlas itu bisa kita jelasin ke orang gitu? Aku mah ikhlas aja dah gue mah. Gitu kan. Kalau memang ucapannya itu sesuai dengan hatinya, maka benar. Kan gitu. Nah, ikhlas itu artinya kan murni. Tulus. Tulus. Dan memang dia tidak ragu sedikit pun balasan dari Allah. Balasan dari Allah dengan apa yang dia perbuat. Sebagaimana Sayyidah Fatimah Zahra ketika datang seorang pengemis, dia memberikan uang. Nah, uangnya itu kan dibersihin dulu. Dibersihin dulu, dilapin, dikasih minyak wangi. Nah, ayahnya nanya, "Ya Fatimah, kenapa kau pakai bersihin dulu?" Kan ayah yang ngajarin. Kenapa? Sebelum uang ini diterima oleh pengemis tersebut, maka Allah yang terlebih dahulu menerima daripada niatnya. Jadi yang kita fokuskan bukan bukan uangnya. Yang menerimanya siapa nih? Yang menerima niat kita, yang menerima hati kita, yang menerima ketulusan kita ini siapa? Bukan orang itu, sebelum orang itu ide ya. Allah yang menerima. Ketika diterima, makanya ikhlas syurut qabulil amal. Salah satu syarat untuk diterimanya amal ikhlas. Kenapa? Karena Allah yang menerimanya duluan sebelum kita kepada manusia. Misalnya mau ngasih ke iman. Ini sebelum iman menerima daripada pemberian Allah yang menerima terlebih dahulu. Iya. Nah, hakikat memberi adalah menerima. Dia akan muter. Nah, jadi jangan salah pemahaman atau jangan salah pandang. Susah. Nah, karena kenapa? Karena yang didahulukan adalah tuntutannya. Nah, di sini keikhlasan tidak hidup.
Kalau di Islam itu adalah keikhlasan, ketulusan. Nah, ketika kita memberikan hati kita dengan sesuatu tulus, ketika kita memberikan suatu harta kita dengan tulus, maka yang datang pun ikut tuh. Nah, begitu. Iya. Jadi ketika kita mengeluarkan rezeki kita tulus, maka yang datangnya akan berkelimpahan. Iya. Ketika kita memberikannya dengan tuntutan, maka yang datangnya lebih menuntut, mengecewakan. Apa? Engkau gantungkan pemberianmu kepada makhluk, maka engkau akan kecewa. Ketika engkau memberikan sesuatu kepada makhluk dengan ketulusan kepada Allah, maka yang datang akan lebih tulus. Iya, benar. Jadi ngarepnya ke makhluk ya, kita ngasih ke situ biar kita ngarep situ balik ke situ lagi. Harusnya ke sono. Iya. Jangan ke situ tapi ke atas ya. Dapat lagi, Bang. Tadi dari hidayah tadi kita niat nih buat topiknya kita kasih ya enggak. Jangan lupa ada ilmunya juga di situ, pakai ilmu juga. Di dalam topik ada ilmunya. Iya, ada ilmunya. Jangan main inayah aja. Iya, pengen inayah tapi ngadepnya ke makhluk gitu. Coba kalau kita nggak belajar, kita nggak tahu. Gimana salah jadi kita ngarepnya gitu. Ya alhamdulillah kita. Boleh aja ngarep ya gitu. Tapi ngarepnya jangan ke makhluk gitu. Kita minum dulu. Iya. Masya Allah. Dan juga nih teman-teman kita nih para viewer di channel Majelis Rodatul Mahbubin, kalau ada pertanyaan-pertanyaan tentang ini sekarang lagi hidayah, kita bahas hidayah, boleh, atau yang lain juga boleh, di komen aja, di komen gitu. Iya gitu. Ada jawabannya. Iya, ada insya Allah kita. Ya kalau nggak dibahas di episode ini, selanjutnya ada juga gitu. Atau mau datang langsung ke tiap malam Jumat. Iya, ada juga kan kita majelis malam Jumat di Jalan Mawar, Rempoa, Bintaro. Pokoknya ya kalau malam tiap ini kita acara itu ini kita di biasanya kita di kafe ini nih kedai kopi Mawar. Jalan Mawar juga kita di Jalan Mawar. Gitu, warkop turunan. Turunan bertanyakan. Iya sama aja kita kalau dari sono turun dan nanya gitu. Teman-teman juga nih sahabat-sahabat ya enggak? Sahabat-sahabat MRM, Majelis Rodatul Mahbubin, sahabat ngopi. Sahabat ngops. Mau nanya-nanya boleh, mau langsung nanya. Malam Jumat ayo datang aja dah kita. Habis majelis kita tanya-tanya boleh gitu. Ba'da Isya kita kumpul langsung di malam Jumat, tiap malam Jumat gitu. Insyaallah. Ya itu aja kali ya, kita udah cukup banyak banget ini. Sebenarnya masih ada. Tapi kayaknya buat besok kopi lagi. Iya, buat besok kopi lagi. Kalau nggak gitu ntar nggak dokter air lagi. Jangan semuanya. Ikhlas mana-mana. Gitu. Untuk sebagai penutup nih Tuan Guru nih. Kita tentang tadi hidayah, taufik, inayah itu dalam kita sehari-hari gitu, sehari-hari gitu. Agar kita lebih peka terhadap hidayah dan juga ke taufiknya, lebih bisa menjaga lagi. Iya gitu. Boleh dikasih mungkin kisi-kisinya support. Iya benar gitu. Insyaallah ya. Kisi-kisi agar supaya kita terjaga dari segala kemaksiatan, dari segala keburukan. Maka itu diawalinya pertama jangan jauh dari sifat kesungguhan. Itu salah satu janji yang sudah pasti dari Allah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Mereka orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, lanahdiyannahum subulana. Pasti akan kami beri hidayah. Pasti akan kami beri petunjuk menuju jalan-jalan kami. Jadi jahadu, kesungguhan, kemauan yang kuat, perjuangan yang kuat pasti. Setiap orang yang berjuang, setiap orang yang berkorban itu dipastikan oleh Allah dalam jaminannya. Lanahdiyannahum subulana. Kalau dalam ilmu nahu itu lamnya lam taukid. Lam taukid itu lam yang sangat kuat. Yang tidak akan janji Allah yang tidak akan pernah meleset kepada hambanya. Lanahdiyannahum subulana. Pasti semua ada di situ. Nah, kurang lebihnya begitu. Cara menjaganya harus dengan kesungguhan. Jangan lihat yang lain, lihatlah Allah Subhanahu wa taala yang segalanya di dalam diri kita ada. Allah selalu ada di dalam setiap waktu. Allah selalu ada dalam setiap hari. Allah selalu ada dalam setiap jam. Allah selalu ada dalam setiap detik. Allah selalu ada di dalam setiap hati kita, rohani kita. Allah selalu ada di dalam setiap pandangan, setiap pendengaran, setiap ucapan, setiap apapun.
Nah, maka fokuslah di situ. Nah, insya Allah hidayah akan selalu bersinar terus, berpijar terus. Hidayah itu tidak akan pernah terhenti sampai kapanpun. Selama kita berjuang, bersungguh-sungguh, maka hidayah itu akan selalu aktif. Nah, hidayah yang berikutnya tergantung daripada pengamalan. Semakin ente banyak mengamalin, semakin ente banyak mengkaji, maka hidayah tersebut akan semakin aktif. Taufik pun akan juga semakin aktif. Jangan pernah bosan mendekati orang-orang saleh, orang-orang alim yang membuat engkau semakin naik derajat. Derajat dalam apa? Dalam kebajikan, dalam kemuliaan. Karena kebajikan dan kemuliaan tidak mudah didapat kecuali dari kemauan. Nah, kita mau dipilih oleh Allah, tapi kita nggak pernah memilih diri kita untuk Allah. Bagaimana Allah mau pilih? Ya kan? Ini bukan omongan kosong, bukan pepesan kosong. Banyak orang mengatasnamakan dirinya belum catatannya. Iya. Bukan pilihannya. Anda emang nggak dipilih oleh Allah. Bukan begitu. Itu salah satu bentuk jenis putus asa. Kalau memang kita mau dipilih oleh Allah, maka pilihlah diri kita untuk Allah dan Rasulnya. Kita mau dipilih oleh Allah dan Rasulnya, pilihlah diri kita untuk Allah dan Rasulnya sebagaimana mestinya. Tuh, seperti itu. Ya, kurang lebihnya demikian. Iya, alhamdulillah. Banyak banget ini kita. Pokoknya kalau kita udah tulis udah banyak banget ini. Gitu. Buat kasih juga tadi kita buat kita ya aktivitas sehari-hari bermasyarakat gitu, buat kerja, buat bergaul semua. Ada juga kasih bocoran itu istilahnya gitu. Alhamdulillah. Nanti kalau tanya simpan buat nanti ya biar ente ngajak aneh ngopi lagi. Iya dong. Ngopi bikin ada. Ngopi bikin ada gitu. Sahabat-sahabat juga, sahabat-sahabat ngops juga nih, jangan lupa gitu. Di subscribe, di like, di komen, terus di share juga biar makin banyak ini kita juga. Ntar juga ada episode yang lain juga gitu. Kita tutup dengan doa aja kali ya, ya, dan cukup ya. Guru, sebelum tutup dengan doa, kata-kata untuk tema kita hidayah ini. Ya. Teruslah berbuat kebaikan, teruslah berbuat ketakwaan, kemuliaan dengan setulus-tulusnya. Karena dengan kebaikan dan kemuliaan yang kita perbuat dengan setulus-tulusnya menjadikan kita mendapatkan inayah dari Allah yang kuat kepada kita semua. Semakin hidayah itu semakin naik derajat. Hidayah ini kan ada derajatnya. Ketika kita dengan ketulusan kita memilih diri kita dalam wilayah taqwa, dalam wilayah kemuliaan, maka inayah pun akan semakin cepat. Inayah itu akan semakin tebal, semakin tinggi ketika kandungan ilmu ente semakin naik, pengamalan ente semakin naik, hidayah pun ikut semakin naik. Nah, jadi seperti itu ya, mudah-mudahan dengan acara kita pada malam hari ini, acara ngopi, ya mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, selalu diberikan hidayah kepada kita, taufik kepada kita, dan juga inayah yang sempurna untuk kita semua sekalian ya. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hadinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa afatim minal fitani taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Da'wa bi subhanakallahumma wa bihamdika alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah. Kita teruslah berbuat kebaikan dengan tulus. Iya, dan juga berjuang di jalurnya gitu. Nggak cuma kita juga nih, sahabat-sahabat ngops juga nih. Kita berjuang bareng-bareng lah yuk, ayo gitu ya. Jadi kan enak kita bareng, kita ngobrolnya bareng, jalannya bareng. Jadi kuat gitu. Jadi kalau misalnya kita miring dikit gitu, ada yang main lagi, narik lagi. Iya, bener gitu. Iya. Alhamdulillah. Gitu. Jangan lupa teman-teman nih, ya. Kami tunggu di malam Jumat. Ya, ya. Di Majlisul Mahbubi, malam Jumat ada habis Isya datang aja udah, langsung datang. Enggak apa-apa, kita terbuka umum, umum. Mau perempuan laki ada itu, ada ruangan terpisah juga. Iya, gitu. Jadi jangan mau datang aja. Udah ya, kita tutup aja. Dari saya Iman Ilham. Iya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.